kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Wal fatah maulad dawila dul makarim wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad, ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa muallimina Muhammad, بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang mulia ini, kita bersama-sama berada dalam tempat yang mulia ini, di acara yang sangat mulia ini. Hari ini adalah hari Jum'ah, Sayyidul Ayyam, hari peningkatan salawat kita kepada Habibuna Muhammad. Beruntunglah kita berada dalam majlis maulid Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita basahi lidah kita dengan salawat kepada Habibuna Muhammad. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah berkat salawat kepada Habibuna Muhammad. Pahala kita ditingkatkan oleh Allah berkat salawat kepada Habibuna Muhammad. Derajat kita diangkat oleh Allah berkat salawat kepada Habibuna Muhammad. Tiada satu amal, satu-satunya amal yang pasti akan diterima oleh Allah, sekalipun niat kita kurang beres, sekalipun ada sifat-sifat yang tidak benar. Ketahuilah, salawat kepada Habibuna Muhammad pasti akan Allah terima, ikraman li Habibina Muhammad. Beruntunglah kita, alhamdulillah, dibawa, diajak berada dalam majlis sebagai bekal kita besok di akhirat. Majlis yang telah dirintis oleh seorang waliullah. Bukan Habib Hasan yang mendirikan majlis ini, bukan Habib Anis. Ada ittisal dari Solo sini ke Sewun sampai kepada muasisnya Al-Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beruntunglah kita dibawa ila maidati Muhammad, dibawa ke hidangannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita diajak agar tali hubungan kita tidak putus dengan Habibuna Muhammad, agar selalu mengidolakan Nabi Muhammad, agar selalu menata hati kita untuk mencintai Habibuna Muhammad. Lihatlah apa yang tadi kita dengarkan, sengaja selalu dibaca kalaman Habib Ali, tidak lain mengingatkan kita bahwa kita ada silsilah muttasilah, bersambung. Bukan majlis ini saja, bukan fulan, tapi bersambung kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang memberikan mau'izah hasanah tadi adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita insyaallah disambungkan oleh beliau kepada Habibuna Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau katakan bahwa beliau disambungkan ke Rasulullah oleh gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Semoga hal ini tidak putus di jalan, amin ya Allah. Tidak putus di jalan, amin ya Allah. Sampai kau cabut nyawa kita ya Allah.
dan kita selalu berada dalam maidatul Habibuna Muhammad, selalu dalam kecintaan Habibuna Muhammad, selalu dalam keingatan Habibuna Muhammad. Habib Ali mengingatkan kepada kita nasihat-nasihat yang tadi kita dengarkan. Namun ketahuilah, sewaktu kita hadir di majlis yang semacam ini, perbaikilah, pasanglah niat-niat yang baik. Banyak niat pasang dalam satu amalan ini, sehingga satu amalan ini dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Habib Ali mengatakan, sewaktu aku berangkat dari Sewun ke Tarim untuk ziarah, beliau mengatakan aku pasang banyak niat. Di antaranya beliau mengatakan, aku niat birrul walidain, bakti dengan orang-orang tuaku. Yang ada di kuburan Tarim adalah orang-orang tuaku. Bakti dengan orang tuaku, pasang niat itu. Kalau lepas dari kita, tidak ada pahalanya nanti, tidak mendapatkan pahala itu. Wa huduri majma' min majami'il muslimin, hadir dalam majlis daripada majlisnya muslimin. Tidak cukup semacam itu, dia mengatakan, ingin aku niatkan bisa bertemu dengan orang alim dan aku mendapatkan faedah daripadanya. Dan mengatakan, bila aku nanti aku niatkan ketemu orang yang bodoh, aku akan ajarkan mana yang benar. Begitu juga aku terus niatkan untuk ta'arud li nafahatillah, untuk mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali pepergian masang banyak daripada niat. Inilah yang dilakukan mereka orang-orang yang saleh. Maka daripada itu beliau mengatakan, wasi'u fin niyat, luaskanlah dalam kita berniat, banyak-banyaknya niat. Satu pekerjaan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari mulai kita bangun daripada tidur, kata beliau, yastaghith min naumi, maka dia hendaknya niat bahwa hari ini aku akan ziarah ke tempatnya wali, bahwa hari ini aku akan hadir majlisnya orang alim, hari ini aku akan belajar ilmu, hari ini aku akan berzikir kepada Allah, hari ini banyak lagi amalan-amalan. Diniatkan yang baik-baik itu, baik kau lakukan atau kau tidak lakukan, asalkan kau sudah niat, Allah akan tetapkan pahalanya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Wa sahihin niyata qabla al-amali, perbaiki niat kita. Al-Imam Al-Haddad lihat dalam mengajar, kalau kita baca kitab, jangan langsung baca kitab, pasang niat, nawaitu ta'alluma wa ta'lima, aku niat belajar dan niat aku akan mengajar. Wa tadhakkur wa tadhkir, aku ingin wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalati ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbi wa thawabi. Berapa pasang niat di situ? Satu kali pelajaran yang diajarkan akan mendapatkan berlipat ganda. Ini rahasianya orang soleh. Ini kenapa mereka diangkat derajatnya sangat tinggi, karena pandai-pandainya memasang niat. Semua yang dilihat adalah niat. Innamal a'malu, Nabi yang mengatakan semacam ini, bi'adatil hasr, innama, amal-amal kita tergantung daripada niat yang ada dalam lubuk hati kita. Insya Allah hari ini kita niat apa yang diniatkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Amin ya Allah. Ini beliau menegaskan kepada kita bahwa kita sewaktu berada dalam majlis yang semacam ini, ketahuilah al-hikmah al-ilahiyah laha ta'alluqun bi jami'il makhluqat. Hikmah Allah ada kaitannya dengan semua makhluk yang Allah ciptakan, baik itu orangnya itu baik ataupun dia orang yang celaka, orang yang dekat ataupun yang jauh, yang taat ataupun yang ahli maksiat, yang alim ataupun yang jahil, ataupun yang mukbil ataupun yang mudbir, semuanya ada kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ada kalanya amalahumullah bidairati adlih, dilakukan kepadanya hukum keadilannya, tapi ada juga yang dilakukan kepada mereka
bimuamalati fadlih, dengan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam agama yang mereka anut ataupun amalan yang mereka lakukan, maka daripada itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tergolong daripada hamba-hamba Allah yang mendapatkan muamalah dari Allah bifadlih, dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah. Ini kita harapkan, kita minta kepada Allah, selalu kita minta kepada Allah. Beliau tegaskan kepada kita, ya ma'usa'jud rabbi, alangkah luasnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat roman, sangat luas. Itu yang beliau tegaskan. Maka beliau memintakan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada Habibuna Muhammad, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat bertemu dengan Rasulullah, baik secara yaqadzah, secara jaga, ataupun sewaktu kita dalam keadaan tidur. Pertemuan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah itu pasti Rasulullah. Setan tidak dapat menyerupai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan didoakan juga tadi oleh Habib Ali, semoga kita dan anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, dan semua yang ada hubungan dengan kita menjadi qurratu ainil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita terus ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan yang tidak terputus. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ada yang dimuliakan, ada yang diselamatkan, begitu juga ada yang dicelakakan. Maka kita memohon kepada Allah, kata Habib Ali, semoga kita dijadikan dan kalian semua yang hadir di majlis semacam ini, dan orang-orang yang mencintai aku dan orang yang aku cintai, termasuk orang-orang yang suada, yang selamat di dunia dan selamat besok di akhirat, bimahdhi fadlih wa judih, karena anugerah yang Allah berikan kepada kita dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita sebetulnya sangat sedikit, bahkan beliau mengatakan masyi, tidak lain kecuali husnudzon billah, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Al-Habib Ali kepada kita. Maka daripada itu berusahalah, jiddu wa syambiru, kata beliau, fi talabil ma'ali, dalam kita berusaha mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak-banyaklah dengan amal-amal yang saleh. Kalau kalian menginginkan kumpul dengan salafun saleh, mereka tidak mendapatkan kedudukan-kedudukan yang sangat tinggi ini kecuali setelah mujahadat, berusaha sedapat mungkin, perjuangan yang luar biasa dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tapi lihatlah, kata beliau, sewaktu di dunia ta'ibu qalil, capek, lagi-lagi tahajud, lagi-lagi zikir, lagi-lagi baca Quran, lagi-lagi sholawat. Ta'ibu qalil, hanya berapa tahun, berapa umur di dunia. Tapi ingatlah, setelah meninggalkan dunia ini, wastarahu katsir, bahkan selama-lamanya akan senang, akan bahagia, tidak lain setelah melakukan apa yang dilakukannya sewaktu di dunia. Foto kita, potret kita besok di akhirat tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Kau beramal soleh, kau selalu berzikir, kau munajat, kau tahajud, kau baca Quran, ingat semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala yang disimpan oleh Allah besok di akhirat. Mari kita tanam pohon-pohon yang rindang di dunia ini, besok di akhirat kita petik buahnya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kesempatan hanya sekarang di dunia, hanya sekarang di dunia, hanya beberapa tahun, dan pasti akan kita tinggalkan. Yang kita dapati besok apa yang kita lakukan sekarang ini.
Ini lihat pesan daripada Al-Habib Ali. Mereka tidak sampai kepada Rasulullah SAW kecuali setelah menjadikan waktu-waktunya semuanya dijadikan untuk mencari hari akhirat. Allahumma Rasulullah SAW tegaskan kepada kita, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ingin bahagia, ingin senang, ketahuilah kesenangan ada besok di hari akhirat nanti. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Inilah mereka orang-orang yang saleh, menjadikan waktunya semuanya digunakan untuk akhirat. Maka daripada itu beliau Al-Habib Ali mau pesan kepada kita, kalau kita ingin nyusul dengan mereka, lakukanlah seperti apa yang mereka lakukan, yang mereka jalani, ikuti. Niscaya kita besok bersama mereka. Amin ya Allah. Ini yang kata Habibuna Muhammad. Ini yang dikatakan Al-Kayyis. Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mengoreksi dirinya, aku muslim, aku mukmin, aku umat Habibuna Muhammad. Apa perilakuku? Apa yang aku jalankan? Benarkah solatku? Benarkah muamalahku? Benarkah kehidupanku? Benarkah keluargaku? Benarkah aku mengikuti sunnah Habibuna Muhammad? Benarkah aku memperjuangkan misi Nabi Muhammad? Benarkah sehingga aku mimpi, sehingga aku minta, sehingga aku selalu berharap besok bersama Habibuna Muhammad? Apa bukti yang sudah aku lakukan sewaktu aku di dunia? Koreksi diri kita, hasaba nafsahu, ayat sidang dirinya sebelum datang besok di akhirat. Qabla an tuhasabu, sebelum kita disidang besok di hadapan Allah. Maka daripada itu dikatakan, dan waktu sisa umurnya untuk persiapan besok di akhirat. Alam kubur sebentar lagi akan kita tempati. Kita belum lupa Habib Ali, belum lupa Habib Anis. Wa nahnu bikum lahikun. Pasti kita akan menyusul. Salah satu perintah Rasulullah sewaktu kita diperintahkan untuk ziarah, bukan sekadar doa, bukan sekadar yasin, bukan sekadar tahlil yang kita kirimkan, tapi tidak lain menyadarkan kita bahwa kita akan menyusul. Nasihat besar dua yang ditinggalkan Rasulullah, andatik wasamit. Satu bisa kau ungkap, kau pelajari, kau kaji, apa itu Al-Quranul Karim. Yang satu lagi bisu dan memberikan nasihat kepada kita. Itulah kuburan yang kita datangi, matian, karena kita pasti akan datang saatnya menyusul. Akan datang saatnya kita berada di tempat itu. Bukan kematian yang kita takuti. Kalau kematian pasti mau tidak mau siapapun orangnya, kullu nafsin. Tapi yang diperintahkan oleh Allah bukan ingat matinya kau ingat tidak ingat, pasti kau akan meninggal siapapun orangnya. Yang perlu diingat-ingat adalah fama ba'dal maut. Bagaimana nasibku besok nanti? Apakah aku husnul khatimah ataukah aku su'ul khatimah? Bagaimana nasibku nanti sewaktu aku masuk ke liang kubur? Malaikat rahmah yang menjemputku atau malaikat azab? Ini yang diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat. Jawab. Ingat, semuanya akan datang. Ya bakhtus salihin, alangkah untungnya orang-orang yang saleh. Orang-orang salaf mengatakan kalau mengantarkan jenazah, ya bakhtu man gaddam al a'mal salihah. Sebelum meninggal sudah banyak amal soleh yang dilakukannya, masuk ke liang kubur ditemani amal-amal solehnya. Amin ya Allah. Sadari akan hal ini, ambil pelajaran dari majelis ini. Itulah orang-orang yang sudah beruntung,
itulah yang sudah sukses, itulah yang selamat, itulah yang kuburannya menjadi taman surga. Hidup di alam kubur lebih senang daripada hidup di dunia. Dan kita akan menyusul. Namun pertamanya permasalahannya, bagaimana nasib kita nanti? Dosa-dosaku sudah diampuni kah? Orang tuaku ridho kepadaku tak? Tetanggaku, teman-temanku, muamalahku, sholatku. Tanyakan diri sendiri, mumpung masih ada waktu, selagi masih hidup, koreksi. Jangan mengatakan diriku bersih, diriku baik. Tidak. Mereka para aulia Allah beribadah, munajat dengan ilmunya yang tinggi, dengan imannya yang kuat. Tapi Allah tegaskan sewaktu menceritakan mereka beribadah, mereka beramal soleh, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka bergejolak terus. Takut. Ini yang ada dalam hati mereka. Tanam ke semacam ini. Mumpung kita masih berada di majelisnya orang-orang soleh, pengen benar-benar keluar menjadi orang soleh, niat taubatan nasuha. Dosa-dosa itu aku tidak akan lakukan lagi. Maksiat itu aku akan jauhi. Tambah hari, tambah umur, tambah dekat mati, dan berusaha tambah menjadi hamba Allah yang soleh. Jangan sampai gratis, jangan sampai kosong, jangan sampai hampa, jangan sampai surah gambaran. Kita betul-betul ada perubahan yang berarti. Lakukanlah semacam ini. Dan banyak lagi nasihat-nasihat beliau. Bahkan ditegaskan, kuatkanlah selalu hatimu doktrin dengan Habibuna Muhammad. Beliaulah sebagai Nabi kita yang sangat peduli kepada kita, sangat sayang kepada kita. Bila kau ada permintaan kepada Allah, maka dikatakan oleh Habib Ali, mintalah lewat Habibuna Muhammad, mintalah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Minta Rasulullah mendengar. Lihat para sahabat, kalau dalam keadaan gawat langsung manggil Rasulullah, ya Muhammadah. Dilakukan semacam ini dalam peperangannya. Terus kontak batinnya kepada Habibuna Muhammad. Beliau menganjurkan agar kita berbanyak-banyaklah berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Habibuna Muhammad. Pegangi ini pelajaran. Terus Habib Ali mengajak kita dekat ke Rasulullah, diingatkan ke Rasulullah, disebutkan kemuliaan Rasulullah, ditulis kitab Simtud Durar. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Yang kita lihat tersebar di mana saja. Lagi-lagi dengar, lagi-lagi didengar, lagi-lagi diulang. Untuk apa itu? Beliau tegaskan tasywiqan. Bismillah. Allah, biar kita rindu kepada Habibuna Muhammad, biar selalu didoktrin kecintaan kepada Habibuna Muhammad, biar terus yang diingat Habibuna Muhammad. Hidupku, imamku adalah Habibuna Muhammad. Aku akan fanatik hanya kepada Habibuna Muhammad. Yang akan aku tiru hanya Habibuna Muhammad. Yang akan aku perjuangkan hanya misi Habibuna Muhammad. Terus doktrin dengan Habibuna Muhammad. Tanamkan semacam ini. Kaji kemuliaan kedudukan Habibuna Muhammad. Niscaya kita insya Allah tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Yang paling ditakutkan adalah kita mengatakan sebagai umat Nabi Muhammad dan terbayang akan bagaimana Nabi Muhammad besok di akhirat. Pedulinya terhadap umatnya. Aku umatnya. Nabi akan berikan syafaat kepadaku. Nabi akan berikan air telaga dari tangannya. Mereka Nabi akan datang sewaktu aku dihisab, sewaktu aku melewat sirat, sebagaimana dalam hadis-hadisnya. Maaf, jangan keburu semacam itu. Hadis-hadis itu yang disebutkan oleh Rasulullah
akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad. Sekarang ini kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Permasalahannya adalah, betulkah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Tolong sadari, jangan mabuk, jangan tidur nyenyak. Ngeri, dunia tempat apa yang harus kita persiapkan untuk hari esok. Zadul ma'ad, bekalku untuk ke akhirat, apa yang kau lakukan sekarang di dunia. Jangan biarkan waktu berlalu lewat. Inilah doktrin yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul, yang ditiru oleh Habib Ali kepada para sahabatnya. Ini dan inilah krisis yang sedang menimpa kepada kita. Banyak anak kita, teman kita, santri kita buta, dangkal, tipis pengertiannya akan Habibuna Muhammad, tipis akan cintanya kepada Habibuna Muhammad. Akhirnya keadaan yang semacam ini. Lihat Habibuna Muhammad, Rasulullah SAW. Tidak ada manusia sukses seperti suksesnya Habibuna Muhammad. Keadaan yang mengerikan, menakutkan, jahiliyah, tidak ada kemusyrikan, kemungkaran, kezaliman seperti sewaktu dibangkitnya Habibuna Muhammad. Tapi lihat metode apa yang dilakukan Rasulullah, sehingga manusia-manusia itu, maaf-maaf dengan segala hormat kepada para sahabat, backgroundnya dulunya berubah. Bukan lagi sejarah yang mengatakan orang-orang yang soleh. Pujian langsung dari Habibuna Muhammad kepada anak didiknya. Bahkan Allah Jalla Jalaluh memuji kepada anak didik Nabi Muhammad, radhiyallahu anhum wa radu. Allah sudah ridha. Puncak. Lihat, terjadilah akhirnya hamba-hamba Allah yang soleh, yang tadi kita dengarkan Qur'annya. Apa kata Allah? Asyidda'u ruhama'u tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi, sampai akhir surat Al-Fatihah. Pujian Allah kepada anak didik Nabi Muhammad, kepada murid-murid Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dipuji dari Allah bagaimana pedulinya terhadap agama Allah, bukan lagi karena kesukuan, bukan kebangsaan, tapi langsung karena faktor agama. Bangkitlah para sahabat yang dulunya karena faktor kesukuan, bani jinsi, golonganku, kabilahku, sekarang tidak ada. Faktor agama bangkit. Ini anak didik Nabi Muhammad. Ini pujian Allah. Sesama mereka tidak lagi kenal kezaliman, tidak menganiaya, rohama'u, saling kasih sayang, saling membantu. Ibadahnya, sholatnya, munajatnya, Allah yang tegaskan, ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi. Apa rahasia Habibuna Muhammad? Apa metode yang dilakukan oleh Rasulullah? Begitu hebatnya Habibuna Muhammad, tidak lain tertanam dalam hati para sahabatnya akan keagungan Habibuna Muhammad, akan kebesaran Nabi Muhammad, akan kemuliaan Nabi Muhammad, akan sampai tidak bisa dibayangkan, sehingga mereka ta'zim, sehingga mereka hormat. Jangan lagi taat, jangan lagi tunduk, apa saja yang datang dari Nabi Muhammad langsung dicintai karena ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Kecintaan yang ada dalam hati. Habib Ali mendapatkan makom yang sangat tinggi, yang sangat mulia ini tidak lain karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Beliau yang mengatakan, aku berpegangan dengan Habibuna Muhammad. Terus yang diingat Habibuna Muhammad. Ini para sahabat, ini anak didik Nabi Muhammad. Dalam hatinya al-hub, cinta inilah super power
kekuatan yang sangat dahsyat. Uang yang aku cari tidak ada artinya untuk Nabi Muhammad. Waktuku aku habiskan untuk Nabi Muhammad. Bahkan nyawaku yang satu-satunya aku persembahkan untuk Nabi Muhammad. Kecintaan inilah. Ini lihat kesuksesan Nabi Muhammad. Berdakwah Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, sehingga berubahlah keadaan. Lailuha kana hariha, lailuha gelap gulita, gelap gulita bagaikan siang hari. Nampak semuanya, mana tauhid yang benar, mana yang tidak benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diridhai oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah. Ini misi Habibuna Muhammad. Faqad addaital amanah wa ballaghtar risalah wa hadaital ummah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Rasulullah, ini Rasulullah bersama para sahabatnya, duduk bareng, sholat bareng, pergi bareng, membahas masalah agama, duduk bareng, bahkan turun ke medan perang bareng. Dipertaruhkan nyawa Rasulullah dengan pedangnya. 26 ghazwah peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad. Pedangnya dipegang. Belum lagi yang diutus para sahabat yang berangkat jihad fisabilillah sebanyak 56 kali. Baca sejarah Nabi Muhammad, peduli. Kita sedang beruntung, alhamdulillah, menjadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah berada dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah ada yang membimbing kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Lihat Rasulullah, kenapa Sayyidina Hamzah, paman kesayangannya, meninggal. Wa kam minas sahabah. Lihat di Badar, lihat di Uhud. Ini yang dilakukan Nabi. Dan inilah surga Allah. Ingat, saya terlalu terbayang perkataan guru saya, beliau Sayyid Muhammad Maliki, al-jannah mahi balas. Surga tidak gratis. Tidak gratis. Beli. Kau punya duit, duitmu. Kau punya masa, masamu. Kau bisa ceramah, ceramahmu. Kau bisa punya nyawa, nyawamu. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul. Oh, surga tidak gratis. Jangan segera mimpi surga. Koreksi diri sendiri. Nabi dalam sabdanya, al-jannah tahta dhilalis suyuf. Surga di bawah naungannya pedang. Kau mati dan kau sedang membela agama Allah, insya Allah kau akan berada di surga Allah. Tolong, waktu yang singkat semacam ini, adakan satu doktrin buat diri kita. Bagaimana kita bisa merubah keadaan kita. Apa yang sudah bisa kita lakukan untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Kita senangkan Nabi Muhammad di dunia, besok Nabi Muhammad akan senangkan kita di akhirat. Syafaat hanya ada Habibuna Muhammad. Syafaatul uzma pada Habibuna Muhammad. Ingat itu terus. Dosa menumpuk, maksiat banyak, tapi insya Allah bila kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tolong sadari akan hari ini. Doktrin terus hal semacam ini. Bahkan kalau kau selalu merindukan Nabi Muhammad, lagi-lagi kau rindu, kau baca maulid, kau baca sejarah, kau dengarkan qasidah, kontak batin kita dengan Nabi Muhammad. Ketahuilah, bila kau rindu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad rindu kepada kita. Rindu. Nabi pernah neteskan air mata di depan para sahabatnya. Sahabat bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Tahu-tahu Rasulullah mengatakan, aku rindu ikhwani, saudara-saudaraku. Allah,
Sahabat mengatakan, bukankah kita saudara-saudaramu ya Rasulullah? Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah yang kau rindukan? Mereka yang beriman kepadaku, cinta kepadaku, mengikuti jejakku, menghidupkan sunnahku, memperjuangkan misiku. Amanah bi walam yarawni, dan mereka belum pernah bertemu dengan aku. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga kita dirindukan oleh Habibuna Muhammad. Karuniakan ya Allah, dapat beramal yang menyenangkan Nabi Muhammad. Dan hadis lain Nabi pernah mengatakan, tuba liman ro'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Tahu-tahu Nabi mengulangi tubanya 7 kali. 7 kali. Tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman la yaroni wa amana bi. Beruntunglah, 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 beruntunglah buat mereka beriman kepadaku, mengidolakan aku, mencintai aku, memperjuangkan misiku, sedangkan mereka tidak bareng dengan aku, tidak melihat aku, tidak hidup semasaku. Ini jangan hilangkan, jangan biarkan ini hadis begitu lewat saja. Kita sudah berada di tempatnya, tinggal jagalah itu kenikmatan, jangan sampai putus. Tadi didengarkan maksiat yang kita lakukan, perbuatan kemungkaran yang kita jalankan, ketidakpedulian terhadap misi Rasulullah. Ketahuilah, sewaktu kau tidak peduli dengan Rasulullah, Rasulullah tidak peduli kepada kita. Putus hubungan, putus hubungan. Sayangi diri kita masing-masing, siapapun orangnya. Kematian ada di hadapannya. Tidak ada yang kita harapkan besok di akhirat. Yang membantu kita bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan istri, bukan harta. Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad. Berapa hadis yang semacam ini? Ayo bangkit, ayo berubah. Sunnah-sunnah Rasulullah kita hidupkan pada diri kita, di keluarga kita, sehingga Nabi senang kepada kita. Misi Rasulullah terus kita perjuangkan, apalagi di zaman yang mengerikan ini. Di sana sini sedang mengobok-obok misi Habibuna Muhammad, di sana sini menjelekkan misi Nabi Muhammad, di sana sini penistaan terhadap agama yang dibawa Nabi Muhammad. Buka dada kita, niatkan aku ingin mati, dan mati sedang membela Nabi Muhammad. Amin ya Allah, istajib ya Allah, kabulkan ya Allah. Ngeri, ngeri dari manusia-manusia yang na'udzubillah min dzalik, baik dari luar Islamnya ataupun yang mengaku dirinya Islam. Sekongkol Zionisme, salibisme, orientalisme, sekongkol ini, liberalisme masuk. Belum lagi ulama yang na'udzubillah, yang ditakutkan oleh Rasulullah. Ulama usu alimul lisan, gentayangan di sana sini. Cinta Nabi Muhammad, ingatlah, cintai semuanya, cintai semuanya. Ada ta'aluk dengan Nabi, cintai. Bin ajli Habibuna Muhammad, aku cinta anak cucu Rasulullah. Jangan bilang kalau Habib tidak wajib cinta kepada Habib yang lain. Tengok kepada Habib yang lain bahwa itu cucunya Rasulullah, sehingga kau cintai dia karena cucunya Rasulullah. Sahabat Rasulullah aku cintai, kenapa? Sahabatnya Rasulullah. Mekah, aku cinta Mekah, kota yang dipilih oleh Allah untuk kelahirannya Rasulullah. Madinah, aku cinta Madinah karena tempat berdomisilinya Habibuna Muhammad. Pegang ini, lihat sahabat, lihat Rasulullah makan khol, apa? Cuka. Sahabat Jabir mengatakan, mulai detik itu
Aku suka makan cuka. Kenapa? Kok suka cuka? Senang memang betul. Karena aku melihat Rasulullah makan cuka. Min ajlil Habib. Katakan mereka yang lancang-lancang, yang biadab, mengatakan Arab, demi Allah, saksikan di masjid ini mati su'ul khatimah. Nabi Arabi, Nabi Arabi. Aku cinta Arab karena Nabi Muhammad orang Arab. Firman Allah yang diturunkan dalam kitab sucinya yang satu-satunya dijaga oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, Al-Quranul Karim. Pakai bahasa apa? Bahasa apa yang dipilih Allah? Bahasa apa? Ingat, jangan lancang, jangan sekali-kali menyakiti Nabi Muhammad, jangan sekali-kali menyakiti Nabi Muhammad. Allah tidak akan ridha, Allah tidak akan diam. Ketahuilah, katakan kepada mereka, kematian ada di hadapanmu. Biar kau punya kedudukan, biar kau pemimpin, biar kau punya masa, siapapun orangnya tidak akan bisa menahan kematian yang akan datang kepadamu. Tolong sadari, sadari. Ngeri sudah, keadaan kita sangat mengerikan. Ya Rabb, saya tidak akan panjang lebar. InsyaAllah Allah turunkan bantuan ke negara kita, amin ya Allah. Semoga Indonesia dijaga ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, wa dammir a'da'ad din, wa dammir a'da'ad din. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya gharat Allah, ya gharat Allah. خذ السيارة مسرعة في حل عقدتنا يا غيرة الله. عادات العادون وجاروا، عادات العادون وجاروا، ورجعنا الله مجيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. Ya Allah, jagalah ya Allah, jagalah negara-negara Islam ya Allah. Mereka sekongkol ya Allah, sekongkol menghancurkan umat Nabi-Mu ya Allah. Di mana-mana ya Allah, termasuk negara kita terancam ya Allah. Ya Rabbi, majlis yang mulia ini ya Allah, di saat ijabah ini ya Allah, selamatkan ya Allah, bangkitkan tokoh-tokoh kami ya Allah, ulama kami ya Allah, habib-habib kami ya Allah. Ya Rabb, kita hidup di negara yang mayoritas ya Allah, mayoritas ya Allah. Malana sob, malana gua, tidak ada suara kita, tidak ada kekuatan kita. Setiap hari kita dengarkan, didiskreditkan, dimojokkan, dimusuhi. Mana yang banyak itu? Mana yang mayoritas itu? Apakah sudah menjadi khuta'un ka khuta'usin, bagikan buihnya air ya Allah. Ya Rabb, banyak-banyak doa, banyak-banyak doa. Doakan ibadul bilad, doakan ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Misimu dia berkobok ya Rasulullah, misimu didiskreditkan ya Rasulullah. Mereka menistakan ya Allah agama yang kau bawa ya Rasulullah. Kami belum dapat berbuat apa-apa ya Rasulullah, kami belum bisa seperti sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah, jangan sampai kau murka kepada kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tawajjah ilallah, berhadaplah kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita ya Allah, sebagaimana Allah karuniakan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang begitu beraninya mempertaruhkan nyawanya ya Allah, yang selalu mengatakan kepada mereka di luar Islam, min qaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah, dari satu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kau orang-orang kafir mencintai kehidupan. Istajib ya Allah, istajib ya Allah, kabulkan ya Allah, kembalikan Indonesia ya Allah di bawah pimpinan orang-orang Islam ya Allah.
Kami tidak ingin Indonesia seperti Suriah ya Allah, tidak ingin seperti Irak ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Jagalah NKRI ya Allah, jagalah NKRI ya Allah. Turunkan hidayahmu kepada pejabat-pejabat kami ya Allah. Sadarkan mereka ya Allah, tanamkan rasa takut ya Allah, ingatkan kematian ya Allah. Ya Rabb, Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah, Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah, bijahil Habib Ali bin Muhammad, bijahil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqbal du'ana wa'tina ma sa'alna wa la tukhayyib raja'ana ya Allah, la tukhayyib raja'ana ya Allah, la tukhayyib raja'ana ya Allah. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.